Atau ada tulisan di baju kita, Jamaah Umroh Nurul Hidayah. Wah, jelas kalau ini mah naik pesawat dah. Kira-kira baju busana kita kalau ditampilkan nih, perilaku kita mulai dari suara hati, kelakuan hari-hari, mulut, mata, kuping, kalau diwujudkan dari baju hari ini, kira-kira baju kita baju kayak apa ini? So, nah, masing-masing orang harus mikir, fa innahum atihi yaumal qiyamati farda. Nanti menghadap Allah itu sendiri-sendiri. Kenapa harus sibuk memikirkan orang lain? Ini kira-kira ibu-ibu kita di Nurul Hidayah ini kalau di baju ini tulisannya tahanan apa jamaah? Sawatullah. Ketika orang mau tenggelam di kolam, di sungai, air yang deras, sempet gak dia pikiran metik bunga di atasnya? Angin deras kita mau kerem, sempet gak ngambil ikan? Ketika kita mau kerem di sungai yang sudah banjir kencang, kita sudah hampir tenggelam, masih sempet gak ngeliat orang lain? Weh, baju kamu sobek, sempetan. Penuh semua kekuatan, semua usaha, hanya satu yang dia cari, bagaimana selamatnya. Coba kita sekarang sudah yakin selamat belum? Karena waktu kita habiskan untuk mencela orang lain. Nah itu, jangan-jangan kita masih tadi itu ya, tidak akan masuk surga selain kami, hanya kami yang sunnah, hanya kami yang benar. Tidak ada. Yang akan masuk surga itu ibadahnya benar, akidahnya benar, lalu akidah dan ibadah yang benar tadi membentuk perilaku sebagai orang soleh. Siapa orang soleh? Orang yang bertakwa. Apa sih takwa? Mampu mengendalikan diri. Itu kesimpulannya, itu aja. Tidak seomong-omongnya, lamun lain omongan anak. Dia kendalikan dirinya, dia menyibukkan dirinya dan tidak akan mengomentari saudaranya. Apalagi surga itu akan tertutup, terganjal oleh celaan kita pada saudara kita. Tidak masuk surga orang yang menyakiti sesamanya. Begitu masuk surga, udah ganjel, nggak bisa masuk. Kenapa sih? Kamu belum selesai urusan sama Kang Deddy. Kan kamu jelek-jelekin dia, kan kamu hina dia. Minta maaf dulu. Waduh, kemana nyarinya? Ayo kita bersihkan. Ini hati-hati menjelang pilpres, ramai lagi nanti nih, kafir deh ini. Kafir lagi dah. Orang itu sudah dianggap muslim kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Masa gara-gara beda pilihan gubernur sama presiden jadi kafir? Hati-hati. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, di sisa umur kita yang ada ini, kita kuat. Buat apa sih? Yuk kita bareng-bareng lah berikhtiar, saling mengingatkan lah. Saya juga pengen selamat kan. Kalau melihat ada maksiat, ibu boleh tegur saya dan saya akan berterima kasih. Nanti Bapak Ibu saling menyamper, kalau perlu bikin grup WA. Dulu saya tahun 90-an bikin namanya jamaah GTN, Gerakan Tahajud Nasional. Tidak apa-apa, kita bikin sel. Saya satu orang, kemudian di bawahnya 3 orang. Waktu itu kalau tidak salah Dr. Nian Kurniasi, kemudian Haji Mahali dan Pak Haji Stopo 3. Saya telepon 3 orang. Yang 3 orang telepon masing-masing 3 terus. Ya berjalan beberapa tahun mah. Hilangkan di hati bahwa ketika kita bangunkan saudara kita itu merasa kita lebih baik.
Tapi kita komitmen. Setuju, ayo kita bangunkan dia. Siapa yang bangun duluan, telepon 3 orang. Yang 3 orang, telepon 3 orang. Ya memang akhirnya berat juga, yang bangun pertama kan saya berarti. Saya suruh ganti yang lain, enggak, saya kan biasa bangun pagi. Suka ngantuk. Saya lagi kalau ceramah pulang jam 2, bagaimana sih? Ini kesini aja tidurnya di mobil, saya minta. Bolehlah Bapak Ibu ya kita terus saling mengingatkan di antara kita. Dan pada akhirnya semua kebesaran kehebatan nggak ada nilainya kalau masuk neraka, mau buat apa sih? Kita harus capek sedikit, harus lelah sedikit, jangan bosen-bosen lah. Ingatin Syarif Rahmat, ingetin. Nanti kita sering mengingatkan. Kalau sudah ada seperti itu, punya cita-cita ingin masuk surga bareng, ini tahaba fillah. Yang kata Nabi, orang-orang yang saling mencintai di jalan Allah, nanti hari kiamat punya fasilitas payung kesejukan, adem sendiri. Sing kenceng, sing kuat. Keinginan untuk saling menjaga, keinginan untuk saling memperbaiki, keinginan untuk saling menyelamatkan, sing kuat. Dan kita harus rela ditegur, jangan kecewa, Bu. Saya senang, Syarif salah, sok, saya nggak akan marah. Kayak apapun bentuk teguran ke saya nggak akan marah insya Allah. Sebab saya sadar teguran itu saya butuhkan. Nurul Hidayah tidak boleh kemasukan aliran yang merasa benar sendiri. Tapi Nurul Hidayah harus menjadi masjid bagi orang-orang yang sadar diri dan ingin memperbaiki diri. Itu saja. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu. Saya minta maaf kalau sering kesiangan, malah kadang-kadang suka tidak hadir karena suka keluyuran sana kemari. Terima kasih, hasbunallah wa ni'mal wakil. Silakan barangkali ada yang ingin kita diskusikan, ditambahi, diingatkan, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Tadi untuk menyampaikan bahwa umat Islam ini terpecah menjadi 73 golongan. Dan saat ini kita merasakan bahwa antar golongan itu mengklaim dirinya yang paling benar. Kita melihat bahwa di tengah-tengah masyarakat ada yang mengharamkan sebagian tahlilan katanya haram, atau mau'uzan itu juga ada yang mengharamkan. Nah, kami ini sebagai umat yang masih awam, bagaimana menyikapi hal seperti ini? Kita ikut yang mana gitu? Mungkin itu dulu aja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu pesannya adalah al-ulama'u warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu bihadzin wafirin. Bahasa gampangnya, kalau kamu ingin selamat, ikut ulama. Ulama yang mana? Karena ulama itu ahli waris Nabi. Yang mana Nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Yang diwariskan adalah ilmunya. Siapa yang mengambil porsi itu, maka dia telah mengambil keuntungan yang besar. Para ulama itu punya cara untuk mewariskan generasinya kepada umat di belakangnya. Sebelum wafatnya, mereka biasa sudah menyelesaikan tanggung jawabnya. Itu yang disebut dengan sanad keilmuan. Kok bisa tahu bahwa niat itu wajib hukumnya? Kan ada sabda Nabi, innamal a'malu binniyat.
Siapa yang bilang saya dengar sabda ini, kata siapa? Kata ini, kata siapa? Kata ini. Dia mendengar Rasulullah. Rangkaian ini harus dijaga. Nah, apa yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia bahkan dunia berupa selamatan, tahlilan, mengirim doa orang yang meninggal dunia, menghadiahkan pahala kepada orang Islam yang meninggal dunia, itu menurut Ibnu Qudamah sudah menjadi kesepakatan ulama di seluruh negeri, min ghairi nakirin fakana ijma'an. Secara turun-temurun menghadiahkan pahala bacaan Quran buat yang meninggal dunia itu diamalkan di seluruh dunia Islam tanpa ada yang mengingkarinya. Sampai abad ketiga keempat itu tidak ada yang mengingkarinya, disebutkan. Itu kata Ibnu Qudamah Al-Majlisi, salah seorang ulama besar madhab Hambali. Itu juga yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah. Yang beda itu teknisnya. Di Indonesia kan orangnya rajin berjamaah, apa-apa saja bareng-bareng, karena kita punya jiwa gotong royong, tidak terbatas dengan hal-hal yang bersifat formal. Ngurus jenazah ya ada sekarang yang khusus pakai amil, tapi di kampung kita keruyukan siapa saja yang mau, mandiin siapa yang sempet, gotong siapa yang kerso, ngubur siapa yang mau, kan gitu. Itu namanya kerukunan lah. Juga ketika baca Al-Quran, jangankan cuma sholat, jangankan cuma zikiran, korupsi aja berjamaah. Itu karena semangat gotong royong kita. Ibadah itu ada yang bersifat apa, ada yang sifat teknisnya tidak ditentukan. Sama dengan baca doa untuk orang tua, Rabbighfirli wali walidayya, apa kudu waktu sholat doang? Tidak. Apa kudu di rumah saja? Tidak. Kapan saja baca itu sampai. Nah, memang kemudian saya ingin ulas juga. Biasanya kalau ada teman-teman kita yang mengatakan bahwa bacaan Quran tidak sampai kepada orang yang meninggal dunia, itu dalilnya itu ngambilnya dari fikih dulu, fikih Syafi'i. Kan gini, amma fadhahaba Syafi'i ila annahu la yasilu sawabuha ilal mayyiti, wa dhahaba al-imamu Ahmad bin Hanbal ila annahu yasilu, wa dhahaba jama'atun sana sini mal wa jama'atun min ashab Syafi'i ila annahu yasilu sawabuha ilal mayyit. Nanti di kitab-kitab saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa tahlilan tidak benar, hadiah pahala sholat apa Quran tidak benar, ini menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i bacaan Quran tidak akan sampai pada mayit. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal wa jama'atun min ashabi Syafi'i, dan sekelompok dari sahabat-sahabat Imam Syafi'i, murid-muridnya Imam Syafi'i,
Mereka mengatakan bahwa pahala bacaan Quran yang dihadiahkan pada orang yang meninggal dunia yang muslim itu sampai. Nanti biasanya di kitab-kitab Syafi'i, wong kita ini mazhab Syafi'i, wal mu'tamad itu. Tapi yang kuat itu pahalanya bisa sampai pada mayat. Saya mencoba berulang kali menganalisa dan menemukan bocoran dalil. Mudah-mudahan ini petunjuk dari Allah. Para ulama sepakat bahwa hadiah pahala bacaan sodakoh sampai pada mayat. Misalnya saya sedekah, Bu, ini tolong air buat ibu. Terus saya bilang, ya Allah, kalau air yang saya berikan pada ibu ini ada pahalanya, saya persembahkan pahalanya untuk ibu saya atau bapak saya. Itu sampai. Dasarnya apa? Sebuah hadis. Seseorang datang pada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa lam tusab wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Qala na'am. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wahai Rasulullah, ibu saya meninggal dunia mendadak, tidak sempat bicara apa-apa. Rasa-rasanya barangkali kalau dia sempat bicara mungkin dia ingin bersedekah, karena memang orang senang sedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah dia akan mendapatkan pahala jika aku sedekah atas nama dia? Wahal yasiru sawabuha lah kira-kira. Sampai ke pahalanya? Rasul menjawab satu kata, na'am. Ya, kalau kamu bersedekah dihadiahkan pahalanya untuk dia sampai. Bahkan hadis ini didengar sama sahabat yang lain, yaitu keluarga Sa'ad. Rasul tahu Sa'ad ini orang miskin, semua punya sumur yang diperuntukkan umum, toilet gratis kalau sekarang begitu. Dia bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apa yang terbaik? Sakyul ma. Kamu punyanya sumur, bagikan saja airnya, itu sedekah buat ibumu. Ada juga yang lain, innali makhrafan inna bustanan. Rasul, saya karena tadi mendengar penjelasan panjenengan bahwa orang bersedekah untuk orang tua itu akan sampai pahalanya, saya punya sebidang kebun, saya sedekahkan untuk orang tua saya pahalanya. Hebat sahabat Nabi. Ini dalil sampainya pahala sodakoh pada orang tua, dan ini wattafaqu, termasuk yang disepakati para ulama. Saya tidak mau bicara kalau ulama sudah sudah selesai bagi saya. Yang bukan ulama nggak usah ngomong lah. Hubungannya apa dengan bacaan Al-Quran? Saya menemukan bocoran kaitannya. Mudah-mudahan sekali lagi ini petunjuk Allah pada saya lewat hadis riwayat Muslim. Perhatikan hadisnya. Di bawah aja deh.